Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam perkuliahan pengantar fotografi. Pada perkuliahan yang ke-7 kali ini, kita akan mempelajari mengenai konsep depth of field. Atau kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ruang ketajaman. Materi ini sudah saya singgung sedikit ketika saya menjelaskan mengenai konsep exposure triangle atau segitiga pencahayaan, di mana pada materi yang ke-6 kemarin, pada pokok bahasan mengenai exposure triangle, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita memanage pencahayaan supaya hasil gambar foto yang kita peroleh dalam pemotretan itu bisa memenuhi kualitas teknik yang memadai. Kalau Anda masih ingat dalam materi yang saya sampaikan pada perkuliahan yang ke-6 kemarin, ada 3 aspek yang mesti kita kelola kalau kita mau mendapatkan pencahayaan yang tepat dalam pemotretan. Yang pertama adalah aperture atau diafragma. Kemudian yang kedua adalah shutter speed, atau kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi kecepatan rana. Dan yang ketiga adalah kepekaan sensor kamera yang dikenal dengan ISO atau International Standard Organization. 3 aspek itu yang mesti kita kelola kalau kita menginginkan pencahayaan yang memadai, yang tepat dalam membuat sebuah gambar foto. Nah, pada kali ini, perkuliahan hari ini, di perkuliahan yang ke-7, saya membahas mengenai konsep depth of field yang ini nanti ada kaitannya dengan salah satu fitur yang ada pada konsep segitiga pencahayaan atau exposure triangle. Konsep ruang ketajaman atau depth of field itu merupakan konsep yang di dalam fotografi itu terkait dengan area yang akan terekam tajam di dalam pemotretan yang kita lakukan. Pada saat kita memotret, kita akan melakukan focusing atau pemfokusan. Focusing itu adalah suatu cara kita dalam menghasilkan ketajaman gambar dengan cara menentukan titik fokus pada lensa kamera yang kita pakai dalam memotret. Secara teknis, focusing dilakukan dengan cara kita memutar gelam focusing pada lensa, atau kalau di dalam kamera yang sekarang DSLR, focusing bisa kita lakukan secara otomatis ketika kita men-set lensa itu untuk bisa fokus secara otomatis. Kita tidak perlu lagi memutar ring focusing pada lensa kamera, tetapi kita hanya perlu menekan tombol pemotretan pada penekanan yang setengah tekanan gitu ya. Karena nanti kalau ditekan penuh itu akan melepas shutter speed, itu artinya kita motret. Sementara focusingnya dilakukan ketika kita akan memotret. Sebelum kita memotret objek kita fokuskan dulu, baru kemudian kita tekan tombol shutter speed. Nah, focusing secara otomatis itu dilakukan dengan cara menekan tombol
pelepas rana itu dalam tekanan yang setengahnya saja. Nah, ketika kita focusing, tentunya fokus itu kita lakukan pada objek utama yang ada pada gambar foto kita. Setiap memotret, fotografer pasti akan memilih apa objek utama yang akan dijadikan sebagai pusat perhatian pada gambar fotonya. Focusing itu mesti selalu dilakukan pada objek utama yang kita pilih. Nah, ruang ketajaman ini ada satu ruang imajiner yang ditarik dari objek utama yang kita fokuskan tadi itu ke arah belakang dan ke arah depan. Sekali lagi, saya ulangi. Depth of field atau ruang ketajaman adalah area imajiner yang ditarik dari objek utama foto kita sebagai objek yang kita fokuskan melalui lensa kita. Paham ya? Ketika kita focusing, maka yang kita fokuskan apa? Yang kita fokuskan adalah objek utama yang nanti di dalam aspek kreatif fotografi itu kita kenal dengan istilah focus of interest atau FOI. Ada juga yang mengatakan ini sebagai klimaksnya. Setiap foto punya objek yang menjadi klimaks perhatian kita. Setiap foto punya objek yang menjadi pusat perhatian kita. Focus of interest. Nah, focusing lensa kita itu sekali lagi selalu kita lakukan kepada objek utamanya. Pertanyaannya kemudian adalah, objek-objek yang lain bagaimana? Fokus tidak? Objek yang lain bagaimana? Fokus atau tidak? Nah, sampai di sini bisa kita pahami ya. Objek yang lain selain FOI atau focus of interest atau objek utama dalam foto kita itu akan terekam tajam atau tidak tergantung kepada ruang ketajaman depth of field yang kita set, yang kita tetapkan dalam pemotretan. Kalau Anda bayangkan, objek lain itu posisinya di mana? Objek lain itu posisinya bisa ada di, karena objek utama, objek foto itu kan ada di ruang yang 3 dimensi ya, maka objek lain itu bisa ada di belakang objek utama, bisa ada di depan objek utama, bisa ada di samping kanan atau kiri objek utama, bisa juga ada di atas atau bawahnya objek utama. Oke ya. Nah, ruang ketajaman sekali lagi adalah ruang imajiner yang ditarik dari posisi FOI, objek utama foto, ke arah belakang dan ke arah depan. Artinya apa? Artinya apakah objek-objek yang ada di depan atau di belakang objek utama itu akan fokus atau tidak? Itu tergantung kepada ruang ketajaman yang kita pakai dalam melakukan pemotretan. Bisa dibayangkan ya? Oke, nah. Baik. Sampai di sini saya berharap Anda udah punya gambaran dari mental Anda apa itu konsep ruang ketajaman atau depth of field. Nah, pertanyaannya, kalau Anda tanya, lantas kalau objek yang ada di samping kanan, samping kiri, objek utama bagaimana Pak? Semua objek yang sejajar ke kanan, ke kiri, atas, bawah dengan objek utama itu akan terekam tajam. Kenapa? Karena posisinya ada pada titik fokus yang sama dengan objek utama. Itu ya. Kalau ada objek yang ada di sampingnya, samping kanan, objek utama, ketika kita focusing pada objek utama, maka otomatis objek tadi akan ikut fokus juga dalam gambar foto kita nanti. Yang di atas dan di bawahnya, yang di sebelah kirinya juga sama. Kenapa? Karena dia ada pada satu garis horizontal dengan satu garis horizontal dan vertikal dengan objek utama.
Yang menjadi masalah adalah ketika objek tadi ada di belakang atau ada di depan objek utama. Kenapa? Karena posisinya itu akan meleset, tidak ada pada titik fokus. Oke ya, nah konsep ini menjadi penting untuk Anda pahami. Kenapa? Kaitannya nanti ketika nanti kita belajar mengenai aspek kreatif dalam fotografi, maka konsep ini sering dipakai oleh fotografer untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, fotografer itu banyak menggunakan konsep deep offset ini untuk mengisolasi objek utama. Dari siapa? Dari objek-objek yang ada di belakangnya atau di depannya. Mengisolasi itu apa maksudnya? Memisahkan supaya objek utama kelihatan lebih menonjol, lebih tajam dibandingkan dengan objek yang di belakang dan atau yang ada di depannya. Ketika objek utama lebih tajam dibandingkan dengan objek yang ada di belakang atau di depannya, otomatis mata orang yang melihat foto itu akan tertuju kepada objek utama tadi. Kenapa? Karena itu adalah objek yang kita jadikan sebagai pusat perhatian. Tetapi kadang-kadang, terutama pada pemotretan dokumentasi, seringkali fotografer menginginkan objek utama itu tajam, kemudian objek yang ada di belakangnya itu juga tajam. Misalnya, kalau Anda sekeluarga bertamasa ke sebuah tempat yang sangat spesial, yang sangat terkenal di dunia. Misalnya, Anda pergi ke Paris, Anda mendokumentasikan Anda dengan keluarga Anda di depan Menara Eiffel. Rugi dong kalau kemudian Menara Eiffel-nya nggak kerekam tajam, karena Anda ingin memberitahu pada khalayak bahwa ini saya ada di Paris, di depan Menara Eiffel. Maka Anda bisa men-set pemotretan Anda supaya apa? Supaya Anda dan keluarga yang berdiri sejajar kanan kirinya gitu kan ya, itu tajam, sementara Menara Eiffel yang ada di belakangnya juga ikut terekam dengan tajam. Itu juga nanti tergantung pada setting deep offset yang kita tetapkan. Oke. Baik, nah ada beberapa aspek yang bisa kita atur supaya ruang ketajaman yang kita pakai dalam memotret itu seperti yang kita kehendaki. Oke ya, Anda perhatikan, Anda catat baik-baik. Ada beberapa aspek yang ada di dalam kamera itu ya, yang mesti Anda atur supaya Anda menghasilkan ruang ketajaman sesuai dengan yang Anda kehendaki. Kenapa dikatakan sesuai dengan yang Anda kehendaki? Mungkin Anda menghendaki ruang ketajamannya sempit, atau mungkin Anda di lain waktu menghendaki ruang ketajamannya luas. Oke, nah yang pertama, aspek yang mempengaruhi ruang ketajaman itu adalah aperture atau diafragma. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa diafragma itu fungsi utamanya untuk apa? Untuk mengatur jumlah intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera. Cahaya ketika mengenai objek foto, maka objek foto akan memantulkan cahaya. Ke arah apa? Ke arah lensa kamera. Nah, pantulan cahaya dari objek foto tadi itu akan masuk dengan intensitas tertentu sesuai dengan aperture atau diafragma yang kita atur. Kalau Anda membuat bukaan diafragma yang lebar, maka otomatis intensitas cahaya yang masuk ke kamera akan banyak, kuat. Sebaliknya, ketika Anda mengatur bukaan diafragma Anda itu sempit, maka intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera Anda juga akan menjadi semakin sedikit atau lemah. Nah, ternyata hukum optisnya bahwa mengatur bukaan diafragma itu akan mempengaruhi ruang ketajaman yang dihasilkan oleh
lensa kamera Anda. Hukumnya adalah ketika Anda menggunakan bukaan diafragma yang sempit, bukaan diafragma yang sempit itu dikoding dengan angka stop diafragma yang besar. Gitu ya. Jadi semakin besar angka yang Anda pilih pada pengesetan diafragma di kamera Anda, di lensa Anda, itu menghasilkan bukaan yang lebih sempit. Sebaliknya, semakin Anda memilih angka yang semakin kecil pada pengaturan diafragma di lensa Anda, maka itu akan menghasilkan bukaan diafragma yang semakin lebar. Nah, pengaruh diafragma pada ruang ketajaman adalah ketika kita memilih diafragma yang lebar, itu nanti akan memberikan ruang ketajaman yang sempit. Sebaliknya, ketika kita memilih diafragma yang kecil, maka itu akan menghasilkan ruang ketajaman atau depth of field yang luas. Jadi kalau Anda memilih misalnya Anda memotret menggunakan lensa yang Anda pakai itu memiliki bukaan paling lebar pada angka 3,5. Maka ketika Anda men-set diafragma Anda pada angka 3,5, yang itu berarti diafragma yang Anda pakai itu yang paling lebar pada lensa Anda, maka itu akan menghasilkan ruang ketajaman yang sempit. Apa itu ruang ketajaman yang sempit? Area ke depan atau belakang dibandingkan dengan objek utama Anda, dan nanti hanya ada area yang sempit yang masuk pada ruang ketajaman. Kalau Anda memotret teman Anda fokuskan lensa Anda pada teman Anda, dan Anda menggunakan diafragma yang lebar 3,5 tadi itu, maka objek-objek yang ada pada jarak tertentu di belakang teman Anda itu nanti tidak terekam dengan tajam. Kenapa? Karena dia ada di luar ruang ketajaman. Tetapi semakin objek tadi itu didekatkan pada teman Anda, maka nanti dia akan semakin tajam sampai kemudian dia tajam sebagaimana teman Anda yang menjadi objek utama pada foto Anda. Sebaliknya, kalau sudah dijauhkan, semakin jauh dia akan semakin tidak tajam. Ini. Nah, kalau Anda kemudian mengganti diafragma Anda dengan bukaan yang kecil, misalnya angka 22, maka pada posisi objek di belakang teman Anda tadi itu dengan posisi yang sama, ketika Anda potret dengan bukaan diafragma 3,5, dia tidak tajam. Begitu Anda ubah menjadi bukaan 22, maka objek tadi menjadi tajam tanpa dipindah. Kenapa? Karena ada perluasan ruang ketajaman. Begitu pula objek-objek yang ada di depannya. Jadi secara paralel gitu ya, nanti jarak itu akan bergerak ke depan dan ke belakang dalam jarak yang sama. Kalau misalnya kita misalkan bahwa dengan bukaan 3,5 ternyata pada jarak misalnya 1 meter ke belakang, maksimal 1 meter misalnya ya, itu masih tajam. Begitu pula kalau ke depan, maksimal 1 meter masih tajam. Tetapi begitu objek tadi itu dipindahkan lebih jauh dari 1 meter, maka dia akan menjadi tidak tajam. Oke, itu yang pertama adalah bukaan diafragma atau aperture. Nah, teman-teman, ketika kita bicara mengenai bukaan diafragma, sekaligus nanti akan jelaskan mengenai apa itu konsep kecepatan lensa atau lens speed. Gitu ya. Mumpung kita bicara mengenai diafragma sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi ruang ketajaman,
Maka karena pada pertemuan yang ke-6 kemarin saya belum jelaskan mengenai lens speed, pada pertemuan kali ini saya akan jelaskan apa itu kecepatan lensa atau lens speed. Kecepatan lensa atau lens speed itu adalah kemampuan lensa dalam menyalurkan cahaya ke dalam kamera. Kalau Anda beli lensa, maka masing-masing lensa itu punya lens speed yang berbeda-beda. Cara mengetahuinya bagaimana? Gampang, cara mengetahuinya adalah dengan melihat berapa angka diafragma yang paling kecil. Angka loh ya, ini bukan bukaan ya. Kita lihat angka diafragma yang paling kecil berapa di lensa tadi itu. Kalau Anda membeli lensa dengan harga, misalnya lensa Vario ya, 35 sampai 105 misalnya, lensa Vario itu lensa yang bisa diubah-ubah panjang vokal lensanya 35 sampai 105 mili dengan harga mungkin Anda dapat murah ini cuma 1,5 juta misalnya. Setelah diamati ternyata di situ tertera bahwa f.2-nya nanti ada angka di bagian depan lensa itu ya, kita lihat ada angka f.2 3,5 f.2 3,5. Artinya apa? Artinya bukaan diafragma paling lebar itu hanya bisa diset pada angka 3,5. Udah mentok, itu udah paling lebar. Kecepatan lensa untuk menyalurkan cahaya hanya sebatas itu, hanya sebatas pada angka 3,5. Kalau Anda tanya ke pemilik tokonya, ada nggak yang lebih bagus? Oh ini lebih mahal tapi misalnya, ini harganya 2,5 juta. Kenapa? Karena f.2-nya itu sampai 1,2 misalnya. Artinya apa? Dia mampu membuka keping diafragma di lensa tadi itu mampu membuka pada angka bukaan 1,2. Jauh lebih lebar daripada 3,5. Artinya apa? Lensa tadi itu punya kecepatan untuk menyalurkan cahaya yang lebih bagus, yang lebih kuat. Konkretnya seperti apa? Konkretnya kalau kita menghadapi situasi pencahayaan yang minimal dengan lensa yang harga 1,5 tadi itu Anda buka paling lebar 3,5 ternyata masih belum mencukupi cahaya yang bisa kita dapatkan untuk membuat potret yang gambar foto yang bagus. Masih under, masih kurang cahayanya. Susah dong. Udah nggak bisa dibuka lebar-lebar lagi. Kalau Anda main dengan mengubah shutter speed, riskan kalau Anda kemudian men-set shutter speed pada angka yang terlalu rendah. Kemarin sudah saya jelaskan kan bahwa shutter speed itu terkait dengan motion blur-nya gambar Anda dan terkait dengan goncangan gambar yang Anda pegang. Kalau terlalu rendah shutter speed-nya nanti akan ada bahaya rekaman gambar Anda akan ada efek ghost-nya, ada efek hantunya. Kenapa? Karena terlalu rendah. Sementara kamera Anda bergerak, goncang. Ya. Ini. Nah, dengan lensa yang hanya punya lens speed 3,5 dengan shutter speed misalnya Anda set 1/60 itu udah paling rendah yang bisa kita pakai untuk mendapatkan rekaman yang aman dari goncangan. Ternyata cahaya masih under nih, masih kurang, nggak mencukupi. Sementara Anda nggak bawa bleed, nggak ada sumber cahaya yang lain di situ, hanya ada available LED, cahaya apa adanya sebuah lampu ruangan. Ya udah, Anda nggak bisa mendapatkan foto yang bagus. Tapi beda ceritanya kalau Anda punya lensa dengan lens speed yang lebih bagus. Tadi yang harganya 2,5 juta dengan bukaan diafragma paling lebar adalah 1,2. Maka Anda masih punya kesempatan untuk membuka lebih lebar lagi diafragma Anda. Sehingga dengan 1,2, oh ternyata cahaya yang ada di ruangan tadi itu mencukupi nih untuk memotret dengan bagus. Paham ya itu apa itu lens speed. Nah ini. Nah, oke. Jadi yang pertama,
kembali kepada depth of field. Yang mempengaruhi ruang ketajaman itu adalah yang pertama adalah bukaan diafragma. Oke, catat ya. Yang kedua, aspek kedua yang akan mempengaruhi ruang ketajaman dalam pemotretan itu adalah panjang fokal lensa, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah focal length. Focal, F-O-C-A-L, length panjang dalam bahasa Inggris, L-E-N-G-T-H, length, focal length. Focal length lensa itu adalah ukuran dalam satuan milimeter lensa, sehingga kita kenal ada lensa dengan panjang fokal 50 mili atau 55 mm. Ada lensa dengan panjang fokal 28 mili, 16 mili, 14 mili, 6 mili. Oke ya. Ada lensa yang punya panjang fokal 75 mili, 105, 135, 400, 1000. Oke. Nah, focal length lensa itu adalah jarak antara permukaan lensa dengan titik fokus yang ada pada lensa tadi itu. Sehingga semakin panjang focal length lensa, maka itu kemudian kita kenal dengan istilah lensa tele. Semakin pendek, itu kemudian kita kenal dengan istilah lensa wide angle. Panjang atau pendek itu dari mana? Pembandingnya adalah lensa normal. Dalam kamera DSLR, dulu sudah dijelaskan pada pertemuan dulu bahwa kamera DSLR itu adalah kamera single lensa reflex, kamera yang menggunakan satu lensa untuk dua fungsi. Fungsi mengamati sebelum memotret, kita mengamati objek foto kita tata, kita atur, kemudian fungsi kedua adalah fungsi untuk merekam objek tadi itu ke dalam kamera kita. Satu lensa berfungsi ganda, single lens reflex. Nah, single lens reflex pada kamera konvensional itu, gitu ya, itu yang paling populer, paling banyak dipakai waktu itu adalah kamera SLR 135. Di mana kamera tadi menggunakan film dengan format 135. Film yang ukurannya adalah 24 x 36 mm. 24 x 36 mm. Nah, ketika kita beralih pada teknologi digital, kemudian muncullah DSLR, ditambah D. Kenapa? Digital. Sehingga DSLR atau kamera digital single reflex ini memiliki standar SLR 135. Sebuah kamera DSLR yang bagus adalah kamera DSLR yang memiliki sensor kamera ukuran tadi 135 24 x 36 mili. 24 vertikal, kalau kita pakai format landscape ya, sama 36 horizontal. Yang itu kemudian kita kenal dengan istilah full frame kamera. Oke, nah pada kamera DSLR yang setara dengan kamera SLR 135, maka lensa yang dikatakan normal adalah lensa yang punya focal length 50-55 mm. 50-55 mm. Apa itu lensa normal? Lensa normal adalah lensa yang sudut pandangnya, angle-nya gitu ya, itu sama persis dengan mata telanjang. Kalau Anda melihat lurus ke depan dengan mata Anda gitu ya, lurus ke depan, maka hanya ada area cover tertentu yang tercakup oleh mata Anda. Ya. Kurang lebih ini ya sekitar 5
50 derajat lah ya, 50 derajat gini. Nah, kalau Anda melihat dengan mata telanjang seperti itu, nah ketika Anda kemudian mengintip ke kamera Anda dengan lensa standar, lensa normal, maka perspektif sudut pandang yang Anda dapatkan juga sama dengan mata telanjang Anda. Makanya dikatakan sebagai lensa normal atau lensa standar. Kalau kemudian jarak antara permukaan lensa dengan titik fokus lensa tadi itu dipendekkan, maka kita akan mendapatkan lensa yang disebut sebagai lensa wide angle atau lensa dengan sudut pandang yang lebar, wide. Misalnya Anda beli lensa dengan ukuran panjang fokal 35 mm, maka Anda akan mendapatkan sudut pandang perspektif yang lebih luas dibandingkan dengan mata telanjang Anda. Kalau Anda lihat lurus ke depan, maka ada area kanan kiri yang nggak terlihat. Begitu Anda intip ke kamera Anda dengan lensa wide angle tadi itu, maka Anda akan melihat objek yang ada di kanan kiri yang lebih luas. Sehingga sampai ada lensa 16 mili, 12 mili, sampai 6 mili yang itu kemudian sampai bisa melihat agak ke belakang kita. Gitu ya. Dari depan sampai belakang sana kelihatan. Itu lensa wide angle. Meskipun nanti kalau Anda amati ada kerugian, ada distorsinya, ada kerugian perspektifnya. Dengan lensa wide, gambar menjadi seperti cembung gitu kan ya. Tapi kadang-kadang itu disengaja oleh fotografer untuk memunculkan dramatisasi gambar tertentu. Itu udah hukum optisnya. Semakin kita pendekkan focal length lensa kita, maka akan muncul distorsi gambar. Sebaliknya, kalau kemudian kita membuat lensanya itu menggunakan lensa yang focal length-nya melebihi angka 55, maka itu kemudian dikenal dengan istilah lensa tele. Ya, lensa tele atau lensa sudut pandangnya sempit. Dengan mata telanjang Anda bisa memperhatikan sekitar 50 sampai 55 derajat ya. Begitu Anda pakai lensa tele, Anda lihat dengan posisi yang sama, pada fokus yang sama, menggunakan kamera yang dipasang ke lensa dengan focal length misalnya 135, maka ada objek-objek yang tadi kelihatan dengan mata telanjang kita di kanan kirinya itu menjadi tidak kelihatan. Kenapa? Sudut pandangnya semakin sempit. Oke. Dan karena sudut pandang semakin sempit, maka kemudian lensa tele tadi itu memiliki sifat untuk mendekatkan objek yang jauh. Objek yang jauh, ya kan, jadi semakin gede kelihatan pada pandangan kita. Nah, apa kaitannya antara focal length dengan ruang ketajaman? Hukumnya adalah lensa dengan focal length yang pendek itu akan memiliki ruang ketajaman yang semakin luas. Semakin pendek focal length atau panjang focal lensa, maka akan menghasilkan ruang ketajaman yang semakin luas. Sebaliknya, semakin panjang focal length atau panjang focal lensa yang kita pakai, itu akan menghasilkan ruang ketajaman yang semakin sempit. Oke ya, yang kedua. Sehingga kalau dikombinasikan, kalau Anda menghendaki foto Anda itu memiliki ruang ketajaman yang sempit. Kenapa? Karena Anda menginginkan untuk mengisolasi objek utama Anda supaya tidak terganggu dengan objek-objek yang ada di belakangnya. Maka tadi Anda atur diafragmanya pada bukaan yang lebar. Kemudian Anda kombinasikan nih dengan lensa yang focal length-nya panjang, maka nanti efek blurnya akan semakin kerasa. Kenapa? Karena kombinasi antara bukaan diafragma yang lebar dengan focal length yang panjang
itu akan menghasilkan ruang ketajaman yang semakin sempit. Oke ya. Sampai di sini ada dua aspek yang bisa kita pahami mempengaruhi ruang ketajaman. Yang ketiga, aspek ketiga ini kaitannya dengan posisi objek foto Anda. Fiturnya hanya ada dua tadi itu. Ruang ketajaman bisa kita atur dengan cara men-set diafragma yang kita pakai dan focal length yang kita pakai, panjang focal length yang kita gunakan. Yang ketiga ini aspeknya adalah sesuatu yang ada di luar kamera kita, yaitu apa? Posisi objek utama kita dibandingkan dengan background atau foreground-nya. Saya kira logikanya gampang dipahami. Semakin jauh objek utama ditempatkan dari background-nya, maka efek blur yang kita harapkan pada background akan semakin kentara atau semakin terasa. Kenapa? Artinya kalau kemudian kita menjauhkan objek utama pada background, itu kan sama aja dengan kita menjauhkan background pada objek utama. Sama aja kan, karena backgroundnya bisa kita pindah-pindah, kemudian yang kita pindah-pindah adalah objek utamanya, temannya diminta maju. Menjauh dari gedung yang ada di belakangmu. Kesini dong, kesini, ke depan, ayo terus. Semakin jauh jarak antara objek utama dengan background, maka background akan semakin keluar dari area ruang ketajaman. Sebaliknya, kalau Anda mengendaki background tadi terekam lebih tajam, maka dekatkan background pada objek utama. Kalau backgroundnya sesuatu yang bisa bergerak, ya yang kita ubah posisinya adalah objek utamanya untuk mendekat kepada backgroundnya. Oke, itu 3 aspek yang akan mempengaruhi ruang ketajaman. Nah, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu ruang ketajaman. Ya. Nah, untuk memperjelas, kemarin saya sudah berikan tautan, ya, tautan Canon out of auto, hitungannya. Kita akan lihat, coba ya, kita akan demokan bagaimana sih ruang ketajaman itu ketika kita, cuman masalahnya di sini di dalam simulasi itu kita nggak bisa mengganti panjang focal lensa ya, kita hanya bisa mengatur diafragma, tapi kita lihat bagaimana efek pengubahan diafragma pada ruang ketajaman. Baik, kita lihat ya sebentar. Oke, kita beralih kepada simulasi dari Canon itu ya sebentar. Oke ya, kita akan coba melihat bagaimana kemudian efek pengubahan diafragma terhadap ruang ketajaman yang kita hasilkan. Oke, ini jadi di sini simulasi ini bermanfaat bagi kita untuk mempelajari mengenai bagaimana kita mengatur pencahayaan dalam pemotretan. Kalau sekarang kan dengan era digital semuanya menjadi dimudahkan ya. Ini dulu ketika era saya, ya seangkatan saya untuk belajar fotografi, nggak ada seperti ini. Ya, kita hanya membayangkan bagaimana kemudian ya seperti apa kira-kira, dan kemudian kita praktekkan langsung, baru kemudian kita tahu. Kalau sekarang kan ada simulasinya nih. Oke. Nah, kalau kita memotret untuk menghasilkan gambar foto yang memprioritaskan ruang ketajaman, maka itu yang kemudian kita kenal dengan pemotretan prioritas diafragma. Jadi ada 2 tipe kan ya. Ada tipe ini pemotretan yang memprioritaskan shutter speed, ada pemotretan yang memprioritaskan diafragma. Nah, oke. Kalau dengan kamera digital sekarang ini kan diberikan pilihan nih, manual atau kemudian kita pakai TV atau kita pakai EV. Kalau kita menghendaki untuk memprioritaskan diafragma, kalau manual seperti ini, kita klik manual gitu ya, kita pilih mode manual. Ini ada exposure meter atau LED meter yang mengindikasikan pencahayaannya tepat atau enggak.
asumsinya ini ya, di dalam simulasi ini kan ini pencahayaan nggak bisa kita ubah-ubah intensitasnya, ini udah fix ya. Cuman di sini kan ada indikatornya nih. 0 ini berarti pencahayaannya tepat, normal ya. Tidak lebih, tidak kurang. Sementara kalau pada posisi di sini ini berarti dia over, terlalu banyak, terlalu terang. Nanti gambarnya akan overexpose. Nah, kalau dengan setting manual, maka ketika kita menghendaki gambar foto dengan ruang ketajaman tertentu, maka itu artinya kita memprioritaskan aperture atau memprioritaskan diafragma. Yang kita set adalah diafragma terlebih dahulu, kita prioritaskan. Kita pilih dulu diafragmanya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Di sini lensa yang dipakai itu lens speednya hanya 2,8. Ini bukan yang paling luas ini. Bukan yang paling lebar. Ya. Nggak ada lagi pilihan yang lebih lebar di bawah 2,8. Mentok hanya pada angka 2,8. Ini diafragmanya bukan udah paling lebar. Kalau ke sana, ke kanan, ini sampai 22 ini yang paling sempit. Gitu ya. Nah, karena kita mengendaki dalam pemotretan pertama ini adalah kita mengendaki ruang ketajaman yang sempit, maka sekali lagi hukumnya adalah aperture yang lebar atau angkanya yang kecil itu memiliki ruang ketajaman yang semakin sempit. Oke ya, kita pilih 2,8. Kenapa? Karena kita menginginkan ada ruang ketajaman yang sempit. Kenapa sempit? Karena kita ingin menonjolkan pada model pesawat di sini sebagai objek utamanya, supaya objek utama ini nggak keganggu oleh objek yang di belakangnya dan di depannya. Maka kita akan menggunakan depth of field yang sempit. Oke. Dengan posisi ISO 1600 ini terlalu besar ya. ISO itu kemarin saya sudah jelaskan. ISO semakin besar itu akan semakin tinggi noise-nya. Ya, kebanyakan fotografer akan lebih suka menggunakan ISO yang rendah, 200, 100 kalau mungkin, ya. Oke, 100. Oke ya. Kenapa? Karena noise-nya akan semakin sedikit, gambarnya semakin bagus, semakin halus. Oke, nah. Setelah kita pilih diafragmanya, ISO-nya kita set pada ISO yang rendah untuk menghasilkan gambar yang halus, maka yang kita atur kemudian adalah shutter speed-nya. Coba kita lihat, 1/4, satunya detik ya, second, setengah second, 1 second atau 1 detik. Semakin kita memilih yang lamban, maka cahaya yang masuk semakin banyak. Sebaliknya kalau kita semakin cepatkan, shutter speed-nya semakin cepatkan, maka cahaya semakin rendah. Ke kanan lagi, 1/45 detik, normal, cahaya tepat. Pada angka 1/45 detik, di sini didapatkan pencahayaan yang normal. Oke. Sehingga kombinasinya bahwa pencahayaan yang tepat ini bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan kecepatan rana 1/45 detik untuk rana yang kita prioritaskan pada 2,8. Kenapa 2,8? Karena kita menghendaki ruang ketajaman yang sempit. Cuma diingat bahwa 1/45 detik ini adalah kecepatan shutter speed yang riskan, terlalu berisiko. Kenapa? Ingat, kamera Anda itu Anda pegang, Anda bernafas, pasti ada goncangannya. Terlalu lambat, maka nanti gambarnya tidak tajam. Bukan tidak tajam karena tidak fokus, tetapi kenapa? Karena ada goncangan kamera, ada ghost effect, ada perekaman ganda pada objek ini sehingga tidak tajam. Kalau begitu bagaimana? Ya udah, supaya kita mendapatkan kecepatan yang aman di atas 1/45 detik, maka ya udah, karena ini nggak bisa kita tambahin intensitas cahayanya, ya kan, kita pakai ISO-nya kita naikkan aja deh, 200 masih oke, katanya. 200 oke, masih oke. Dengan posisi 1/45 detik di sini kemudian kelihatan di sini indikator
exposure-nya menjadi naik ke area positif. 0, positif, negatif. Ini ke area positif. Artinya apa? Cahaya yang akan masuk ke sensor kamera akan terlalu banyak, terlalu expose-nya terlalu over. Oke, caranya bagaimana kita kurangi supaya nanti cahayanya menjadi tidak over, menjadi tepat. Kita naikkan speed-nya. Semakin cepat speed-nya, semakin sedikit cahaya yang akan mengenai sensor kamera kita. Oke ya, oke, per 90 detik dapat pencahayaan tepat. Oke, artinya apa? Udah ada pencahayaan yang tepat. Nanti foto ini akan memiliki kualitas teknis. Pertama, aspek pencahayaannya yang udah bagus, tidak over, tidak under. Oke ya, kita lihat dengan prioritas diafragma 2,8 kita mendapatkan bahwa shutter speed yang tepat untuk ISO 200 adalah per 90 detik, dan ini sudah aman. Paling aman memang per 125 detik, tetapi seper 60 detik pun untuk pemotret fotografer yang udah terbiasa memegang kamera itu udah cukup aman. Artinya seper 90 detik juga udah aman. Oke. Nah, sekarang kita lakukan pemotretan ya. Oke, kita tekan tombol pemotretan. Aduh, ini oke ya, waduh koneksinya nggak bagus, ini kan nggak bisa offline ya, harus online ini ya. Ini IndiHome di rumah saya baru agak lelet ini, sebentar kita coba lagi ya. Oke, nah ini hasil foto dari pengesetan yang kita lakukan tadi itu. Diafragma 2,8, shutter speednya seper 90 detik dengan ISO 200. Oke, Anda lihat objek utama tajam. Objek utama ini kan melintang ke arah jauh dan dekat lensa, ini menjauh ke lensa, ini mendekat ke lensa. Tentunya yang kita fokuskan pada area moncong kamera ini fokus. Tapi kita perhatikan semakin ke sana semakin tidak fokus nih. Ini ujung sayap ini menjadi keluar dari ruang ketajamannya. Ruang ketajamannya bergerak pada area sini nih. Roda ini masih cukup tajam nih. Tapi begitu ke sana semakin nggak tajam. Kelereng di sini udah nggak tajam. Mobil-mobilan tuh nggak tajam. Boneka badut nggak tajam. Begitu pun di depannya, pensil, kelereng ini tidak tajam. Kenapa? Mereka ada di luar ruang ketajaman. Paham ya apa itu ruang ketajaman dan bagaimana pengaruhnya diafragma pada ruang ketajaman. Oke. Kita lihat sekarang kalau kemudian kita ini memperluas ruang ketajamannya ini, kita luaskan ruang ketajamannya. Artinya apa? Kita masih memprioritaskan rana. Kita set dulu diafragmanya. Kita set dulu diafragmanya. Pada diafragma yang sempit. Semakin sempit diafragma, semakin gede angkanya, itu semakin sempit ya, itu akan semakin menghasilkan ruang ketajaman semakin luas. Begitu ini kita ubah 22, langsung di sini diafragmanya menunjukkan under. Kenapa? Karena diafragmanya kita atur dan bukaan yang kecil. Cahaya yang masuk semakin sedikit, intensitasnya semakin lemah. Apa yang kita lakukan? Ya kita mengatur shutter speed-nya, kita turunkan. Coba Anda lihat, kalau kita turunkan, dia akan menjadi semakin mendekati normal kan. Nah, ternyata normalnya itu pada shutter speed setengah detik. Terlalu riskan, nggak mungkin Anda motret dengan pegang kamera tanpa tripod dengan kecepatan setengah detik. Karena ini nggak bisa kita ubah-ubah intensitas cahaya yang sumber cahaya yang kita bisa ubah-ubah, ya udah kita naikkan ISO-nya ya. Naik ISO-nya misalnya pada angka 900 nih, kita ubah-ubah shutter speed-nya pada aman. Oke, ternyata seper 20 detik masih under di sini, masih kurang, berarti ISO-nya kita naikkan lagi nih. Karena artinya apa? Sumber cahaya yang dipakai untuk mencahayai model pesawat ini lemah gitu kan ya. 3200 20 detik masih riskan, kita naikkan lagi deh 12.500 ISO-nya, ini kita naikkan lagi
Nah, sampai 1/90 detik udah cukup aman, udah mendapatkan pencahayaan yang normal, yang tepat. Meskipun kita harus menggunakan ISO 12800, yang ini artinya noise-nya mesti nanti akan gambar foto Anda kurang halus hasilnya. Oke, kita coba karena ini udah tepat pencahayaannya. Ya, kita prioritaskan pada diafragma 22. Mengapa? Sekali lagi karena kita mengendaki ruang ketajaman yang luas. Kita potret. Oke, nah bandingkan dengan yang tadi. Objek-objek yang ada di depan ini menjadi semakin tajam. Ya, mobil yang tadi nggak tajam, sekarang semakin tajam. Badut yang tadi sama sekali nggak tajam, sekarang semakin tajam. Kenapa? Ada area ke belakang dan ke depan dari objek utama ini ya, yang semakin luas. Area tajam yang bergerak ke belakang dan ke depan dari objek utama ini semakin luas. Yang tadi awalnya dia di luar ruang ketajaman, sekarang ada di area ruang ketajaman. Ini. Oke teman-teman, saya kira itu perkuliahan kita tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan ruang ketajaman ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat bagi Anda untuk memahami apa itu konsep deep of field atau ruang ketajaman. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan yang ke-8 minggu depan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Anda sudah menonton video ini. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.